Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa idul masakin al khutbatani fiha makana raq'atan min adh-dhuhr fa ija sayyidul hatib alal mimbar wala yatakallamanna ahadukum wa man takallam faqad laga wa man laga fala jum'ata lah. Ansitu waslami'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikamilis syariati wa khalisiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atbaihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada orang semua. Nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah orang semua bisa hadir untuk melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kenikmatan dan kemewahan dunia yang selama ini torang kejar dengan segala daya dan upaya sesungguhnya adalah bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya sebatas satu tahapan pendek yang kemudian akan berlanjut kepada tahapan yang lebih panjang nan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Adapun yang torang lakukan di dunia ini kalau diibaratkan seperti menanam pohon yang hasilnya insya Allah akan nanti kita petik di akhirat kelak. Karenanya jangan sampai orang semua termasuk orang yang merugi, orang yang menyesal ketika kematian menjemput, karena tidak memiliki bekal yang memadai untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Allah menggambarkan orang yang tertipu dengan kehidupan duniawi, yang hidupnya hanya bergelimang dengan dosa dan juga tidak memiliki persiapan amal soleh, tidak mau berinfak sebelum kehidupan nanti setelah kematian. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Namun bila saat kematian telah tiba, ini tidak bisa diundur dan juga tidak bisa dimajukan, walaupun hanya sedetik saja. Mari orang perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 11. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Oleh sebab itu, marilah orang sama-sama manfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, agar kebahagiaan hakiki dapat diraih setelah kematian nanti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, alhamdulillah di antara kenikmatan itu, orang sekarang berada di bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang mulia. Lalu pertanyaannya, sudahkah orang bisa mengisi bulan Ramadan kali ini dengan ibadah? Maka apa yang telah ditorehkan di Ramadan tahun kemarin dan apa akan yang dilakukan di tahun ini? Maka sebagai orang yang berakal ini akan mengoreksi keadaannya. Kalau selama ini masih belum melaksanakan ibadah, selama ini masih banyak meninggalkan kewajiban syariah, maka hendaklah segera bertaubat dan memperbaiki apa amalan-amalan yang sebelumnya yang terkurang. Kalau selama ini masih menzalimi orang lain, masih menyakiti orang lain, masih melakukan berbagai kemaksiatan, maka hendaklah segera meninggalkan kemaksiatan itu sebelum datang waktu ajal. Dan kalau ada orang yang sampai saat ini masih diberikan istiqomah atau konsisten dalam beragama dan beribadah, maka hendaklah memujinya dan meminta keteguhan sampai tiba ada ajal kematian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah Ramadan masih bersama orang, karena perjalanan Ramadan ini merupakan sebuah keniscayaan, dan di dalam Ramadan ini ada kesan, pesan dan hikmah yang akan melekat di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala tidak semata menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang di dalamnya ada kewajiban ibadah puasa, ada sholat sunat tarawih, tadarrus, i'tikaf, Lailatul Qadar, zakat, sedekah, zikir dan ibadah lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga ingin memberikan pelajaran kepada hamba-Nya, yaitu berupa perasaan mendalam bahwa sejatinya kita ini memerlukan ibadah. Jadi ibadah ini bukan hanya sekedar formalitas saja, bukan hanya sekedar taklif atau beban belaka. Nah ini, karena manusia diperintahkan beribadah ini bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala, namun untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Amal ibadah yang dilaksanakan oleh hamba-Nya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, ini tidak akan mampu menambah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaiknya jika kita semua tidak mau tunduk dan tidak mau beribadah kepada Allah, juga itu tidak akan mampu mengurangi apalagi menjatuhkan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi inna hiya amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsah." Rawahu Muslim. Wahai hambaku, sekiranya seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir bertakwa seperti ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka semua itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, sekiranya seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir durhaka seperti durhakanya orang yang paling durhaka di antara kalian, maka hal itu juga tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun.
Wahai hambaku, semua itu hanyalah amal kalian yang aku pelihara dan aku catat kepada kalian. Dan kemudian aku kembalikan kepada kalian, barang siapa yang menerima balasan yang baik, maka hendaklah ia memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang menerima selain itu, hendaklah ia menyalahkan kepada dirinya sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu ini paket ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini merupakan modal untuk meningkatkan kualitas hidup kita ke depan. Selama Ramadan ini, insya Allah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selalu hadir bersama orang. Dan orang juga merasakan begitu dekat kita dengan Allah. Situasi ini kondusif karena di bulan Ramadan ini luar biasa nikmat beribadah untuk selalu dekat dengan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Yang persoalannya adalah bagaimana kita dapat mempertahankan dan meningkatkan amal ibadah ini setelah Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi kalau Ramadan ini diibaratkan sistem pendidikan ini lengkap. Karena di dalam Ramadan ada pendidikan spiritual, ada pendidikan jasmani, ada pendidikan sosial, ada pendidikan kesehatan, intelektual, pendidikan akhlak, peradaban, perjuangan. Dan itu didapatkan pada diri orang yang berpuasa. Maka diibaratkan lembaga atau pendidikan atau pesantren atau sekolah di dalam Ramadan ini, santri atau pelajar itu dididik, dibina untuk menjadi lulus pada lembaga tersebut menjadi alumni yang berintegritas tinggi, berprestasi dan unggul serta berdaya guna. Dan karenanya dididik dengan materi yang bagus dan ditempa dengan pembinaan mental yang optimal, maka kelak insya Allah akan menjadi pribadi yang memiliki integritas tinggi yang memberikan maslahat bukan hanya untuk diri sendiri tapi maslahat juga untuk orang sekitarnya. Ramadan didesain untuk menjadi insan yang soleh, baik dan jujur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mukminul al-faizun. Jadi orang yang mukmin yang beruntung, dan ini disebut oleh predikat takwa yang ini adalah tujuan dari ibadah puasa tersebut. Selain itu tujuan pendidikan Ramadan ini setidaknya akan menghasilkan kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, dari ibadah Ramadan ini insya Allah akan menghasilkan salimul akidah. Insya Allah dengan ibadah Ramadan itu akidah kita akan lebih lurus, tidak berbuat syirik dan sebagainya. Yang kedua, dengan ibadah Ramadan insya Allah akan menimbulkan dan menghasilkan pribadi yang sahihul ibadah. Ibadah yang benar. Insya Allah Ramadan membentuk ibadah yang benar. Dan yang ketiga, ibadah Ramadan ini akan membentuk pribadi karimul akhlak, berakhlak yang mulia. Yang setelah melaksanakan Ramadan ini akan menghasilkan pribadi yang mulia. Yang keempat adalah akan menghasilkan Ramadan ini pribadi yang qadirul al-kasbi, sikap kemandirian, qawiyul iktisad, sikap kuat atau mandiri yang tercermin pada perilaku orang yang dalam Ramadan ini bersedekah, berinfak, beramal soleh, dan menjauhkan diri dari hal penghasilan-penghasilan yang haram. Yang kelima adalah Ramadan ini menghasilkan nafil muamalah, bermuamalah yang baik. Bermuamalah ini tercermin dari pergaulan sosial dan kemasyarakatan dengan yang baik. Jadi seseorang menjadi problem solver, yaitu yang menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Ini sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Ad-Darqutni. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah orang jadikan bulan Ramadan di tahun ini yang sedang kita kerjakan ini sebagai titik tolak dan juga modal untuk peningkatan kualitas diri menuju kesalihan personal, spiritual, yang membangun kehidupan dan juga kesalihan multidimensi yang berbasis kejujuran. Dalam konteks sekarang ini di tahun kedua masih dalam suasana COVID-19. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang diibaratkan atau disebutkan Ramadan yang syahrus syafi. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan bulan penyembuh yang menyembuhkan semua berbagai penyakit, yang menyembuhkan semua kesulitan dan musibah. Dan semoga Ramadan tahun ini insya Allah kota Ternate khususnya Maluku Utara umumnya dijauhkan dari segala macam bahaya dan bencana. Mari orang bingkai Maluku Utara ini dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, dalam bingkai kedamaian bersama maslahatul amah. Kita perkuat toleransi dan kohesi sosial guna menuju masyarakat yang Islami. Mari orang jaga ukhuwah Islamiyah supaya kota Ternate khususnya dan Maluku Utara umumnya selalu dalam keadaan aman dan damai, dan insya Allah kota Ternate
digariskan dalam Al-Quran seperti baldatun thayyibatun warbun gopur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai penutup khutbah kali ini yang masih dalam momen mau menjelang akhir di bulan Ramadan tahun ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam bulan Ramadan ini kuserahkan jiwa dan raga hanya kepadamu. Ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba yang selalu ikhlas, yang selalu istiqomah pada jalanmu. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Alim, ya Azizul Hakim. Ya Allah, hamba lemah, banyak kekurangan, banyak dosa dan kesalahan. Ampunilah semua dosa-dosa yang bisa mendatangkan bencana. Ampunilah semua dosa-dosa yang bisa merusak karunia, dan ampuni dosa-dosa kami yang bisa menahan doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami ketika kecil. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, khususnya yang sudah meninggal dunia. Mungkin di Ramadan tahun kemarin masih bersama-sama orang. Sekarang sotarada, terangilah kuburnya Allah, lapangkanlah kuburnya Allah. Jadikanlah doa ini menjadi wasilah penyejuk luhur orang tua kami di alam kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la tabi'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asqiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.